Pembicaraan akan pentingnya asupan dan kecukupan air putih bagi pelaku ketofastosis cukup tinggi. Namun tidak sedikit pula yang mengabaikan asupan air putih ini. Sehingga beberapa gejala dan keluhan yang dirasakan acap kali akan mengganggu proses ketosis dan berujung kepada kerusakan kesehatan dan keselamatan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestylemu kali ini saya ingin sharing beberapa akibat kekurangan asupan cairan dan air putih bagi pelaku ketofastosis lifestyle. So, tonton video ini hingga akhir agar kita dapat memahami dengan baik beberapa gejala yang akan dihadapi ketika kekurangan air putih. Ketofastosis lifestyle merupakan gaya hidup yang fokus menggunakan keton sebagai sumber energi utama di dalam tubuh. Keton merupakan hasil dari proses degradasi lemak di dalam tubuh. Lemak yang sejatinya tersedia secara maksimal di dalam tubuh akan dapat dipecah oleh liver ketika liver defisit energi karbohidrat sebagaimana yang umumnya dipraktekkan oleh masyarakat di sekeliling kita. Bagi pelaku ketofastosis, upaya untuk menekan asupan karbohidrat seminimal mungkin adalah pengondisian bagaimana tubuh defisit energi karbohidrat. Selanjutnya, tubuh melalui liver akan melakukan proses degradasi lemak secara maksimal. Ketofastosis sebagai gaya hidup yang sedang tren belakangan ini merupakan gaya hidup yang fokus pada penggunaan keton sebagai sumber energi utama di dalam tubuh. Keton merupakan hasil dari proses degradasi lemak yang dilakukan oleh tubuh melalui liver. Liver dapat bekerja secara maksimal ketika tubuh defisit energi yang bersumber dari karbohidrat. Maka bagi pelaku ketofastosis, upaya untuk menekan sumber asupan makanan yang mengandung karbohidrat serendah-rendahnya merupakan upaya untuk mengondisikan tubuh agar bisa secara maksimal bekerja untuk memproses pemecahan lemak di dalam tubuh. Lemak sejatinya di dalam tubuh kita tersedia dengan banyaknya, selebihnya disediakan melalui proses refill. Prinsip hidup atau gaya hidup ketofastosis lifestyle berupaya untuk mengajarkan kepada kita bagaimana menekan asupan karbohidrat serendah-rendahnya. Pada proses ini, yang diharapkan adalah tubuh dalam kondisi defisit energi yang bersumber dari karbohidrat. Sehingga yang terjadi adalah liver bekerja secara maksimal untuk melakukan proses degradasi lemak untuk menghasilkan keton. Keton menjadi sumber energi utama di dalam tubuh bagi pelaku ketofastosis lifestyle. Pada umumnya, pada fase awal perubahan kondisi ketosis di dalam tubuh pelaku ketofastosis menimbulkan beberapa keluhan dan gejala. Keluhan yang umum adalah ketoflu. Ya, kondisi yang mengantarkan kepada gejala-gejala seperti kepala pusing, mual, bahkan juga sampai pada mengganggu kualitas tidur atau insomnia. Yang berikutnya, perubahan ini juga mengantarkan kepada keluhan healing krisis yang menimbulkan beberapa gejala seperti gatal-gatal pada kulit, kulit kering, ketombe, rambut rontok, kesulitan di dalam buang air besar atau konstipasi, kemudian juga diare yang merupakan gejala yang umum timbul. Masih banyak lagi gejala-gejala yang lain yang diakibatkan dari perubahan kondisi ketosis ini. Perubahan-perubahan yang terjadi dan mengarah kepada keluhan serta gejala-gejala tersebut di atas menunjukkan bahwa bagaimana upaya pelaku ketofastosis memastikan tubuhnya terhidrasi dengan baik. Artinya, asupan air putih di dalam tubuh harus benar-benar mencukupi bagi kepentingan kerja tubuh dalam kondisi ketosis.
tubuh pada kondisi ketosis akan cenderung mengeluarkan banyak urin dan elektrolit yang keluar melalui keringat. Pada kondisi ini, kebutuhan air putih sangat-sangatlah penting sehingga mengabaikan asupan air putih akan berakibat buruk kepada kesehatan dan kelangsungan dari proses perubahan kondisi ketosis di dalam tubuh pelaku ketofastosis lifestyle. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang menjadi akibat negatif ketika kekurangan cairan atau air putih dalam tubuh pelaku ketofastosis lifestyle. Yang pertama adalah dehidrasi. Kekurangan cairan di dalam tubuh pelaku ketofastosis mengakibatkan keluhan dan gejala-gejala umum seperti ketoflu yang menimbulkan kepala pusing, mual, bahkan juga pada gangguan tidur. Yang kedua, gangguan pencernaan. Kekurangan air di dalam tubuh akan mengakibatkan terjadinya sembelit atau konstipasi di dalam tubuh akibat tubuh tidak bisa mencerna dengan baik karena kekurangan cairan. Yang ketiga, pada gangguan ginjal. Ginjal bekerja untuk melakukan proses metabolisme untuk memecah lemak, membutuhkan cairan untuk membuang racun dan toksin di dalam tubuh. Yang keempat, persoalan umum yang mungkin muncul akibat kekurangan cairan di dalam tubuh pelaku ketofastosis adalah permasalahan pada kulit. Asupan air putih yang kurang akan membuat elastisitas kulit bermasalah dan gejala yang ditimbulkan adalah gatal-gatal, kemudian kulit menjadi kering, kemudian kusam, bahkan juga cenderung mudah terpapar oleh penyakit-penyakit kulit. Yang berikutnya atau yang kelima, kekurangan cairan di dalam tubuh atau asupan air putih akan berakibat pada permasalahan di kognitif kita. Persoalan sulitnya konsentrasi, kemudian gangguan pada fungsi otak, bahkan juga suasana hati akan berpengaruh akibat kekurangan cairan ini. Dan yang keenam atau yang terakhir, akibat dari kekurangan cairan atau asupan air putih di dalam tubuh akan meningkatkan resiko kerusakan pada kantong kemih. Infeksi kantong kemih adalah gejala dan persoalan yang mungkin timbul akibat kekurangan cairan atau asupan air putih. Dengan demikian, tubuh tidak dapat secara maksimal melakukan fungsi pembuangan bakteri, racun, dan toksin dari dalam tubuh. Menjaga dan memastikan hidrasi tubuh adalah upaya kita untuk mendukung kondisi ketosis di dalam tubuh serta memastikan kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Sebaliknya, membiarkan tubuh terjerat pada dehidrasi akan berakibat buruk kepada kondisi ketosis serta kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Sahabat, bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalani lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman serta perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.